Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur semua? Semoga dulur semua dalam kondisi yang terbaik. Ragam kisah akan mengajak teman-teman semua untuk menjelajahi kisah-kisah dari masa lalu, baik yang tertulis ataupun hanya dituturkan secara lisan. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk bersama-sama mengikuti sebuah kisah yang disampaikan turun-temurun, yang disampaikan secara lisan dari para leluhur, dari para tokoh masyarakat. Tidak tercatat memang dalam literatur yang ada, tetapi kisah ini cukup terkenal. Kali ini seorang sosok perempuan yang agung, yang kisahnya terlupakan atau mungkin sengaja dilupakan. Ia adalah seorang ratu yang jejaknya dihapus, yang jejaknya tidak pernah diingat, yang jejaknya tidak pernah ditulis. Namun namanya terus hidup, yang disampaikan secara lisan. Dialah Nyimas Ratu Siti Badariah, yang tersiar kabar di luar sana bahwa ia adalah anak jin. Betulkah Nyimas Ratu Siti Badariah adalah anak jin? Jangan kemana-mana, tetap di Ragam Kisah. Kisah ini tidak dimulai dari gemerlap istana, melainkan dari tanah sakral yang darahnya diyakini terhubung dengan Prabu Siliwangi dari Pajajaran. Ada kisah lain juga yang mengatakan bahwa Nyimas Ratu Siti Badariah ini adalah cucu atau keturunan dari Ki Masjo. Setiap kali menyebutkan nama Nyimas Ratu Siti Badariah, terutama di wilayah Gunung Karang, kita semua akan merasakan seolah-olah itu adalah mistis. Menurut para tetua, ibunda dari Nyimas Ratu Siti Badariah ini bernama Ratu Zaibah, yang dikenal juga sebagai Ratu Angin, putri dari Ki Suranggana, sang penguasa spiritual Gunung Karang di Banten, pucuk umum Ki Suranggana. Jadi Nyimas Ratu Siti Badariah adalah keturunan dari Ki Suranggana yang menempati wilayah Gunung Karang. Takdir pun mempertemukan sang putri dengan seorang kelana suci, seorang pangeran yang sedang dalam perjalanan spiritualnya, yang tak lain adalah Pangeran Sabakingkin. Maulana Hasanuddin adalah pendiri Kerajaan Banten. Pertemuan Nyimas Ratu Siti Badariah dan juga Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabakingkin bukanlah pertemuan politik yang diatur di Istana Megah. Mereka bertemu di Tanah Tua di Pandeglang, sebuah tempat di mana energi mistis begitu kental, di mana gunung seolah berbicara dan angin membawa pesan-pesan leluhur. Di sanalah dua jiwa yang agung ini menyatu. Disinilah justru letak misteri terbesar. Jika kita membuka buku sejarah resmi tentang Kerajaan Banten atau Kesultanan Banten, nama Nyimas Ratu Siti Badariah mungkin hanya akan kita temukan sebagai istri kelima, atau bahkan sama sekali tidak ada. Seolah ia tidak pernah menjadi bagian penting dari sang raja, dari sang Maulana. Tapi cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun berkata lain. Mereka meyakini bahwa Nyimas Ratu Siti Badariah bukanlah istri kelima. Ia adalah cinta pertama dari Pangeran Sabakingkin.
istri pertama yang dinikahi Pangeran Sabah Kingkin, jauh sebelum sang pangeran pergi ke Demak dan membawa pulang putri dari sana. Dan dari rahimnya lah lahir seorang putra misterius, Pangeran Aryadila. Meskipun namanya juga dihapus dari silsilah resmi, namun darahnya diyakini mengalir deras di jalur keturunan para sesepuh Banten. Lalu, mengapa sosok Nyimas Ratu Siti Badariah ini disingkirkan dari sejarah? Apa sebetulnya yang terjadi? Apakah cerita ini memang hanya dongeng belaka? Mengapa sosok Nyimas Ratu Siti Badariah ini seolah hilang dalam catatan sejarah Banten? Ada sebagian pihak yang menyatakan bahwa beliau adalah anak jin yang berayah siluman. Jadi seolah-olah ada upaya untuk menghapus legitimasi seseorang. Mungkin karena kekuatannya terlalu nyata dan tidak bisa dikendalikan oleh kekuasaan istana. Mungkin ya, mungkin saja kisah tentang Nyimas Ratu Siti Badariah ini jelas perlu didalami lagi. Apa iya beliau adalah anak jin? Kita kembali lagi ke sosok Nyimas Ratu Siti Badariah. Dari cerita para tetua bahwa Nyimas Ratu Siti Badariah ini bukan kaleng-kaleng. Ia memiliki kesaktian. Salah satunya mampu mengendalikan angin. Bahkan konon ucapannya bertuah, layaknya si pahit lidah. Pada dasarnya kisah Ambu Siti Badariah atau Nyimas Ratu Siti Badariah ini adalah tentang pergeseran narasi. Kisah Nyimas Ratu Siti Badariah lebih dari sekedar cerita tentang seorang perempuan yang terlupakan. Nyimas Ratu Siti Badariah, jika ia memang betul jin, tapi faktanya di wilayah Gunung Karang, di wilayah Pandeglang dan sekitarnya banyak sekali melahirkan keturunan melalui Pangeran Aryadila. Ada sesuatu yang memang harus kita telusuri lebih jauh lagi. Tapi yang jelas bahwa pengorbanan dan perjuangan Nyimas Ratu Siti Badariah yang menemani Sang Maulana, Sang Jin, ini jelas bukan perjuangan biasa. Nyimas Ratu Siti Badariah adalah simbol perlawanan spiritualitas lokal, kekuatan seorang perempuan bangsawan dan penjaga warisan suci yang tidak akan pernah bisa benar-benar dihapus. Darahnya mungkin tidak tercatat di atas kertas, tapi jejaknya terukir abadi di tanah Banten. Ya, bagaimana pendapat dulur-dulur? Silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih telah menemani kami Regem Kisah. Dan jika cerita ini membuka wawasan baru untuk Anda, jangan lupa untuk menekan tombol like. Bagikan kepada mereka yang juga mencintai sejarah, dan tentu saja jangan lupa bagi yang belum subscribe, tekan subscribe agar kita terus bisa bersama-sama mengungkap misteri-misteri masa lalu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Regem Kisah.